Ya, menjelang timnas Indonesia melawan Irak, nah ini banyak banget update-update yang gue dapat, khususnya untuk naturalisasi Kevin Verdonk dan Jens Raven, sampai pada akhirnya ada yang komen 60% pemain lokal itu harus bermain. Ya, ada mencengangkan sih. Yuk kita bahas, dan ini jurnal gue. Ya, secara resmi Kevin Verdonk itu sudah menjadi warga negara Indonesia. Gua sangat bersyukur banget ada pemain yang berkelas bisa gabung kembali. Ada yang gabung lagi gitu ke timnas Indonesia, dan which is itu good ya untuk perkembangan timnas Indonesia, dan juga bisa menjadi role model bagi pemain-pemain timnas lokal khususnya. Dan ini menjadi pertanda bahwa PSSI itu bekerja dengan cepat, bekerja dengan serius, karena kita butuh pemain-pemain yang bisa dikatakan sebagai pemain-pemain yang bisa mendongkrak performa dari timnas Indonesia untuk menghadapi World Cup Qualifiers 2026 ini. Nah, tamu yang akan kita hadapi adalah yang pertama Irak di ronde kedua ini. Modal lawan Irak itu apa? Modal lawan Irak itu adalah fisik, itu udah pasti ya. Karena memang Asia Timur ini menjadi bukan Asia Timur. Irak itu adalah Asia Tengah ya, kehitungnya Asia Tengah. Asia Tengah ini tipikal permainannya mengandalkan skill dan juga fisik ya. Sebenarnya nggak beda jauh dengan permainan Asia Timur, cuman kalau gue lihat beberapa pertandingan highlight pertandingan Indonesia melawan Irak gitu ya, sebenarnya kita bisa ngimbangin pemain-pemain kita untuk melawan Irak. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa menjaga intensitinya atau intensitasnya. Intensitas permainan kita itu kadang naik turun gitu, bahkan nggak sampai 90 menit ya, menit 60, menit 70, rata-rata pemain kita udah pemain-pemain lokal ya beberapa gitu, kecuali yang gua highlight adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, terus Yance Sayuri gitu ya di timnas senior. Menurut gua yang selalu permainannya itu konsisten gitu, nggak pernah naik nggak pernah turun, tapi balancingnya itu ada gitu. Makanya ini perlu menjadi sorotan ya kepada pemain-pemain lokal lainnya, bahwa ini loh pemain-pemain lokal sekelas Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan juga Yance Sayuri itu bisa mengimbangi intensitas pemain-pemain diaspora gitu ya. Dan akhirnya kita mendapatkan intensitas yang begitu bagus ketika melawan tim-tim yang besar gitu ya, tim-tim yang punya top ranking lah gitu di Asia gitu loh. Modal modal kita lawan Irak itu adalah fisik dan skill. Fisik ini memang sejak pertandingan Piala Asia, baik itu U23 atau senior gitu ya, sampai akhirnya kita di World Cup Qualifiers di ronde kedua ini, gue sangat happy, dan trennya tuh positif gitu, menunjukkan bahwa pemain-pemain kita itu sedang berada di dalam track yang bagus untuk peningkatan fisik gitu loh. Dan ini yang menjadi penting untuk timnas kita ya, khususnya supaya nanti bisa mengimbangi melawan Irak gitu loh. Dan ini memang penting banget. Yang kedua adalah selain intensitas adalah mentalitas ya. Karena udah bukan bicara skill lagi, ini udah nggak bicara sistem permainan lagi. Ya kita tahu lah ya, Sintayong itu tipikal permainan yang mengandalkan fisik dan counter attack cepat ya. Dan gue senang itu sekarang pemain-pemain timnas Indonesia itu sudah berani untuk bermain secara kombinasi. Nah itu yang nggak kita lihat selama kurang lebih atau kurun waktu 10 atau 20 tahun yang lalu gitu loh. Apalagi ketika positifnya ya, ketika melawan Korea ya, lawan Korea itu kenapa kita bisa mengalahkan Korea, karena pemain kita itu berani keluar dari zona nyaman, yang tadinya selalu bermain long ball ya, selalu ingin cepat melakukan transisi, akhirnya mereka harus build up gitu loh, build up, sabar, passing dulu ke kanan, passing dulu kiri, passing yang kosong apa segala macam, ya akhirnya
ketika build up mereka bisa sambil melakukan kombinasi gitu loh. Akhirnya terjadilah golnya Rafael Struijk ya kan. Terus juga ketika lawan Jordania tuh apalagi itu memperlihatkan bahwa identitas atau karakter dari permainan timnas Indonesia itu sudah mulai terlihat gitu loh. Nah, yang gue harapkan adalah ketika melawan Irak ini menunjukkan bukan dari segi intensitas dan mentalitas saja, tapi kualitas. Kita harus mulai nunjukin dong, ya. Apalagi nanti lawan Filipina. Walaupun gue dengar juga Filipina sampai menaturalisasi 22 pemain, ya kan? Itu yang ternyata negara lain juga melakukan langkah yang sama dengan Indonesia, which is itu good, nggak jadi masalah gitu. Nah, gue pengen ketika melawan Irak, gue pengen menunjuk timnas kita harus menunjukkan bahwa permainan kita punya kualitas gitu loh. Ya tuntutannya adalah harus menang kalau misalnya mau lolos ke ronde ketiga gitu loh. Nah, selain dengan hiruk pikuk persiapan timnas melawan Irak gitu ya, Calvin Verdong sudah dinaturalisasi dan itu menjadi sinyal yang bagus untuk timnas kita gitu ya. Nah, ini ada satu apa ya, ya intermezzo aja gitu. Dan ini gue agak jadi gatal juga gitu ya. Ternyata bukan sekelas pandit aja gitu yang punya pendapat berbeda dengan apa yang dilakukan timnas sekarang. Ternyata para politikus-politikus juga yang khususnya yang menangani Calvin Verdong untuk dinaturalisasi di Komisi 10 DPR, ya ada yang berpendapat 60% pemain lokal harus bermain, ya kan? Terus juga ada yang bilang naturalisasi sampai kapan? Yang jadi pertanyaan gua adalah, lu tuh siapa? Satu itu. Ngerti bola juga enggak mungkin, gitu kan? Terus juga ya lu hanya bicara regulasi aja gitu. Kalau memang regulasi timnas ada yang dilanggar, ya tindak gitu loh. Tapi kan ini selama ini nggak ada yang dilanggar, terus ngapain harus mempertanyakan 60% pemain lokal itu harus bermain. Dan menurut gue itu nggak penting banget gitu loh. Terus yang kedua, itu pendapat itu terlalu jauh mengintervensi seorang Sintayong gitu loh. Yang punya kehendak Sintayong, yang punya kekuasaan Sintayong gitu kan. Yang berhak mengetahui apakah layak atau tidak itu Sintayong. Yang menentukan siap atau tidak itu Sintayong gitu loh. Jadi Sintayong yang lebih tahu. Jadi ngapain sekelas Komisi 10 DPR gitu ya, itu berpendapat dan berbicara ya 60% pemain lokal itu harus bermain. Lu tuh nggak ada sangkut pautnya dalam teknis sepak bola gitu loh. Lu hanya berbicara regulasi, ya udah just it gitu loh ya. Terus ada yang berpendapat soal naturalisasi, kapan mau sampai kapan gitu loh. Gue bilang kita akan menaturalisasi atau mendiasporakan pemain-pemain luar yang berketurunan Indonesia itu sampai pemain-pemain lokal kita bisa mengimbangi pemain-pemain diaspora. Terus apa yang salah dengan pemain-pemain diaspora? Itu kan yang jadi pertanyaan. Mereka juga punya hak untuk memilih menjadi warga negara mana. Karena mereka punya half blood gitu. Mereka punya setengah keturunan dari orang tuanya atau bahkan dari kakek neneknya. Jadi apa yang salah di hal itu gitu loh. Nah, kalian mempertanyakan itu, yang jadi pertanyaan di otak gua adalah ini by order siapa? Gitu loh. Ini by order siapa? Ini untuk siapa? Gitu loh. Ini yang menjadi apa ya, yang selalu mengganggu dalam pikiran gua, bahwasanya nggak ada yang salah, nggak ada yang dilanggar, ya kenapa harus dipertanyakan? Kan itu masalahnya. Jadi menurut gua, ya tolonglah untuk para politikus stop untuk mencoba intervensi atau mencoba untuk melontarkan opini-opini yang menurut gua bukan ranahnya gitu. Ranah kalian itu adalah regulasi saja, udah that's it. Ya, sampai situ aja. Kalau dirasa memang ada regulasi yang dilanggar, ya silahkan ditindak. Tapi kalau nggak ada regulasi yang dilanggar, ngapain kalian berkomentar? Itu pesan gua buat orang-orang yang sekarang lagi duduk nyaman di Dewan Perwakilan Rakyat, gitu loh. Kalian tuh digaji besar, jadi jangan terus juga kalian mau pakai fasilitas negara gitu ya. Memang
Anda semua itu merasa terwakili atau mewakili. Tapi kalau kalian hanya mewakili dan melontarkan opini-opini yang nggak penting, buat apa gitu loh. Oke? Ya mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Ya ini sekaligus ada curhat aja dikit ya, karena keresahan gua gitu. Tapi yang jadi bersyukur bagi gua adalah sekarang kita punya sepak bola yang begitu kuat ya, yang mulai tahap demi tahap kita punya kekuatan tanpa ada terganggu oleh intervensi manapun gitu ya. PSSI-nya, sekarang liga juga udah mulai dibentuk, terus juga timnasnya juga solid gitu ya. Jadi gua harap ini bisa menjadi tren positif untuk sepak bola kita ke depannya dan bisa melangkah dan menginjakan kaki di Piala Dunia. Di Piala Dunia 2026. Oke? Dan terima kasih yang udah nonton. Klik like, comment, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita, baik itu di TikTok maupun Instagram, Marcelo Jurnal 10. Dan jangan lewatkan besok, tanggal 6, gua ada live commentary Indonesia melawan Irak. Dan gua pengen kalian juga ikut gabung dan kita sama-sama meriahkan dan juga sama-sama untuk berdiskusi ya mengenai pertandingan antara Indonesia melawan Irak. Oke, terima kasih. See you next time.